Latihan soal AAS kelas 6 untuk mata pelajaran PPKN. Yuk kita mulai kerjakan ya anak-anak. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, tetapi akan bertentangan apabila tidak seimbang. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia ditetapkan dalam UUD 1945 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan yang tercantum dalam UUD 1945 pasal berapa? Iya, pasal 28. Anak-anak, pasal 28 itu isinya tentang apa? Ya, tentang warga negara itu juga memiliki hak kemerdekaan berserikat, kemudian berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan ya, sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Nah, itu adalah isi dari pasal 28. Selanjutnya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, di sini perlu kita garis bawahi bahwa pasal yang mengatur tentang pendidikan itu jelas ya anak-anak ya. Itu pasal 31 ya. Pasal 31 itu tentang pendidikan. Kalian boleh ya lihat Undang-Undang Dasar kalian, coba kalian lihat. Nah, di situ pendidikan itu membahas di pasal berapa? Pasal 31. Oke, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 menjelaskan hak warga negara Indonesia tentang apa? Oh ya, pasal 29 diingat-ingat itu tentang memeluk agama ya anak-anak ya, tentang memeluk agama. Selanjutnya, di bawah ini termasuk hak warga negara Indonesia, kecuali berarti yang bukan hak. Kalau lawannya hak berarti kan kewajiban. Yang kewajiban yang mana? Yang membayar pajak. Kalau hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, mendapatkan keamanan, itu termasuk hak. Karena di sini ada kecuali, berarti yang kewajiban adalah yang ini, membayar pajak. Dipahami anak-anak ya? Hak warga negara itu tadi ini 3 ini haknya, kecuali berarti yang di. Selanjutnya yuk kita baca. Nisa adalah anggota organisasi pelestarian, nah maaf ya, ini pelestarian maksudnya ya, budaya di daerahnya. Ia selalu mengikuti perlombaan tari kreasi tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nisa telah mendapatkan salah satu haknya sebagai warga negara Indonesia. Di bidang apa? Nah, karena di sini ada memelihara, pelestarian, berarti kan ini tentang budaya ya. Pelestarian budaya berarti kan mengembangkan budaya. Berarti jawabannya adalah yang A nih. Kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan budaya. Kalau membaca ada kata-kata yang kayaknya sama dengan jawabannya, itu dipilih saja ya anak-anak ya. Mungkin itu ya yang menjadi jawabannya. Itulah yang menjadi jawabannya. Di sini jelas jawabannya ada budaya. Di sini juga ada budaya. Ya udah ini dipilih. Lanjut. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Hal tersebut diatur dalam
kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya itu adalah di pasal 38C ayat 1. Di sini di pasal ini ya, pasal 28C ayat 1 ini anak-anak itu berisi tentang bebas ya, bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional ya. Jawabannya yang C. Lanjut. Budi adalah siswa kelas 6. Budi berasal dari keluarga yang kurang mampu. Budi bisa sekolah karena mendapat bantuan dari pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Budi sudah mendapatkan hak sebagai warga negara di bidang apa? Iya, di bidang pendidikan. Nah, itu ya. Karena di sini ada kata-kata bahwa tentang sekolah. Nah, sekolah seperti ini kan tentang pendidikan. Jawabannya ya jelas, bidang pendidikan. Oke, kita baca soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pembungkaman terhadap kebebasan pers. 2. Pembatasan hak berserikat dan berkumpul. 3. Menghargai hak dan kewajiban orang lain. 4. Melakukan penyuluhan tentang hak warga negara. Di sini soalnya adalah bentuk pelanggaran hak yang dialami warga negara oleh negaranya. Terdapat pada pernyataan nomor berapa? Nah, di sini yang termasuk pelanggaran yang mana? Pelanggaran itu yang dimaksud dengan pelanggaran hak itu yang melanggar ya, yang melanggar-langgar. Yang melanggar pokoknya yang jelek-jelek itu yang dipilih ya. Ini ya. Pembungkaman. Nah, di sini ada pembungkaman terhadap kebebasan pers. Berarti kan ini jelek ya. Berarti ini termasuk pelanggaran. Kemudian pembatasan hak berserikat dan berkumpul. Nah, di sini juga diberikan pembatasan, berarti kan jelek. Ya, ini 1 dan 2 ini. Pasti 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, menghargai hak dan kewajiban. Bukan ya. Menghargai dan kewajiban itu bukan pelanggaran. Melakukan penyuluhan terhadap hak warga negara. Bukan. Ini kan yang baik-baik. Yang berarti yang pelanggaran yang jelek yang mana ya? Yang 1 dan 2. Jawabannya adalah yang A. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah pembahasan soalnya sudah selesai. Semoga bermanfaat ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan latihan yang ada di bawah video Bu Guru ini. Kalian nanti bisa kerjakan. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Cukup sekian. Terima kasih.